Paulus menggambarkan itu sebagai keberagaman di dalam satu tubuh. Enggak semuanya seragam, uniform. Tidak. Ada yang paling cerewet, itu mulut. Yang satu cuma mesti dengar melulu kerjanya. Dia nggak bisa bersuara. Yang satu kerjanya cuma untuk menghirup udara dan menghembuskannya lagi demi kesehatan seluruh tubuh. Beragam-ragam, macam-macam. Tidak semua mesti sama dengan yang lain. Tetapi dalam keperbagaian itu justru saling melengkapi menjadi satu tubuh yang sehat, yang kompak, yang berhasil, yang sukses. Betul? Jadi dalam kebersamaan kita, apa kita bertemu dengan orang yang kok gitu sih dia ya? Lain sama kebiasaanku, ada nggak dalam gereja? Banyak. Ada. Ada dong. Yang sifatnya beda, kesukaannya beda, kebiasaannya beda, pandangannya seringkali juga berbeda. Waktu diskusi bisa berbeda pendapat, mungkin bertengkar enggak? Iya. Iya. Dalam rapat bisa berbeda pendapat. Tapi kepelbagaian itu untuk kita saling asah menemukan yang tajam, satu kesimpulan untuk kebaikan seluruhnya. Waktu kita bertemu dengan keberbedaan ini bukan untuk kita kemudian memisahkan diri. Oke deh, kamu sih kelompoknya dia ya, saya partainya di sini. Maka kalau makan nanti di acara, gue nggak mau duduk semeja dengan kamu. Saya selalu dengan koncoku, dengan klipku satu meja di sini. No, saudara, kita harus belajar menerima satu dengan yang lain. Sebab di dalam kepelbagaian itulah keindahan satu tubuh. Ya, ada waktunya kita bersama-sama. Waktu kita menyanyi satu suara sama-sama. Kadang-kadang kita pakai seragam sama-sama. Tahun lalu waktu Natal kalau saya nggak salah dibagikan kaos Grace World Community, ya. Siapa yang suka pakai? Ya semuanya suka pakai. Kita pakai itu untuk apa? Untuk lihat, wah kita satu komunitas, satu korps, satu grup Grace World Community. Tapi dalam seperti yang sama itu ada keperbedaan. Yang berbedanya itu hal-hal yang relatif, bukan hal-hal yang mutlak. Hal yang mutlaknya satu, yaitu apa? Satu iman. Iman itu sama. Percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Iya, amin. Tidak ada tuh yang satu bilang, menurut saya sih cuma ayat-ayat tertentu aja yang firman Tuhan. Kalau yang seperti ini bukan firman Tuhan. No, kalau dia seperti itu, dia tidak bisa jadi anggota Grace World Community. Dan dia bukan anggota gereja yang sah, gereja yang kudus dan amin. Ada hal-hal yang mutlak, satu iman, satu Tuhan, satu baptisan. Kita semua dan masing-masing dibaptis di dalam nama yang satu, yaitu nama Allah Tritunggal. Betul? Amen. Modusnya bisa beda. Ada yang dipercik, ada yang diselam. Tidak masalah. Bukan itu yang esensial. Tetapi nama Allah Tritunggal itu dibaptiskan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Entah dia dipercik, entah dia diselam, nama itu satu. Amin, saudara-saudara. Itu yang membuat kita satu di dalam satu tubuh dan satu keluarga rohani. Bukan hal-hal yang relatif itu. Marilah kita mewujudkan. Tidak bisa otomatis, tetapi harus diusahakan. Waktu ada perbagaian, kita ingat, memang aku tidak harus selalu sama dengan dia dan dia dengan aku. Tapi kita ini satu tubuh, satu roh, satu nafas. Roh di dalam bahasa asli itu berarti nafas. Satu spirit, Roh Kudus yang sama, yang membuat saya dibaptiskan masuk ke dalam satu tubuh. Kita perlu mengusahakan itu. Lalu di dalam keluarga, apa semua selalu sama? Kakak dengan adik sifatnya sama? Tidak. Yang paling keras itu Julie. Soal Julie sudah ulang-ulang cerita kepada saya,
bahwa Michael dan Daniel dua itu sifatnya langit bumi. Satu itu pendiam sekali Michael, Daniel itu easy going, pintar bergaul kemana-mana gampang. Kalau Michael tidak gampang melebur, dia suka sendiri. Sifat itu dua sudah beda, tapi mereka itu keluarga. Tidak boleh satu bilang, karena kamu cewek Daniel, kamu bukan adikku, kamu gak sama seperti saya. Dan dia bilang, memang kamu bukan kokoku karena kamu tidak sama seperti saya. Tidak, kita berbeda, tetapi satu keluarga. Betul? Kadang-kadang kakak adik bisa bertengkar, bertengkar. Tapi kemudian pada waktu dia seperti tidak cocok, dia cekcok, dia juga rindu satu dengan yang lain. Seorang pendeta dia menulis sebuah buku, Ribut Rukun. Ribut tapi rukun. Seperti suami istri kadang-kadang ribut tapi rukun enggak? Rukun juga. Ya. Dia bilang begini. Telur kalau ditaruh sendiri-sendiri itu utuh mulus. Betul? Tapi kalau dalam satu keranjang senggolan bisa retak. Kalau cuci piring, kalau cuci cuma satu, nggak bisa terjadi apa-apa, kemungkinannya sangat kecil. Tapi karena kita ada cuci piring, ada gelas, ada mangkok, berbenturan, gompal dah dia. Betul? Harus hati-hati sekali. Di dalam kebersamaan ini, justru ada kemungkinan kita bersenggolan sampai jadi tersinggung. Ya, perasaan kurang enak perasaannya. Oleh sebab itu Paulus berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Itu semua wujud kasih. Kasih itu rendah hati, tidak sombong. Lemah lembut, tidak kasar. Sabar. Sabar itu apa? Mulai dengan mengerti, lalu bisa menerima. Itu sabar. Sabar itu bukan seperti karet yang ditarik, ya gua sabarin deh sekali, sekali lagi, ulur lagi, ketiga kali, akhirnya mana tahan, putus, ya, lalu meledak, marah. Itu bukan sabar. Sabar itu panjang sabar seperti Allah. Mengapa dia bisa mengampuni kita, saudara-saudara? Berapa kali kita berdosa? Apakah kalau kita minta ampun selalu dosa yang lain atau kadang-kadang dosa yang sama? Sama. Dosa yang sama. Tuhan ampuni enggak? Iya. Ampuni. Apa Tuhan bilang? Ingat ini ketiga kali nih. Maka waktu Petrus tanya, berapa kali Tuhan aku harus mengampuni saudaraku kalau dia bersalah kepada aku? 7 kali? Oh, rabi-rabi mengajar 3 kali. Cukup. 4 kali gak usah ampuni. Demikian kata guru-guru agama Yahudi. Petrus bilang 7 kali Tuhan. Dia sudah lebih hebat dari Rabi. Tuhan bilang bukan 7 kali. Berapa? 70 kali kali 7 kali. 70 kali 7 bukan 490 juga maksud Tuhan. Tetapi dibuat metaforik, itu berarti tidak berkesudahan. Seperti Bapa mengampuni kita, tidak berkesudahan. Seperti tadi kita nyanyikan, sejauh timur dari barat, tidak ada batasnya. Mengapa Allah bisa begitu? Mengampuni saudara dan saya selalu. Bahkan berulang kali dosa yang sama diampuni lagi. Mengapa? Mazmur 103 mengatakan, karena Allah mengerti bahwa kita ini manusia dibuat bukan dari marmer batu pualam, tetapi dibuat dari apa? Debu yang lemah dan rapuh. Sebab dia mengerti bahwa kita ini cuma debu. Debu sudah kena polusi dosa, tambah lemahlah kita. Jadi kalau kita berdosa, Tuhan bilang, memperlah dia berdosa. Karena debu, maka Tuhan karena dia mengerti, dia sabar. Karena dia sabar, dia terima, dia ampuni lagi. Paulus mengatakan, kamu dan saya harus berusaha mewujudkan kebenaran ini. Ampunilah, seperti kamu diampuni Allah. Di dalam keluarga rohani, lakukanlah itu juga. Kalau enggak, kita enggak bisa bersama-sama. Lalu pikir lebih lanjut.
Kalau kita tidak bisa sama-sama dengan si anduk, yang adalah satu tubuh dan satu keluarga rohani, memangnya kita mau berapa lama tidak mau sama-sama dengan dia? Tadi kita sudah setuju bahwa keluarga rohani ini adalah ikatannya paling kuat. Bukan cuma di bumi, tapi sampai ke dalam kekekalan, yaitu sampai ke dalam sorga. Kalau kita di bumi, di lingkup yang sempit, di dalam lingkungan gereja, sampai tidak mau dengan seseorang yang lain, memang nanti kalau masuk ke dalam kekekalan, waktu di sorga, kita ketemu dia, di sini lagi dia, nggak mau sama dia pokoknya. Lalu saudara mau kemana? Mau tinggal di emper sorga? Sorga nggak ada emper. Yang di luar sorga itu apa? Neraka. Memang kalau nggak mau ketemu di dalam sorga, mau kemana lagi? Cuma ada dua option. Ya, nggak bisa pilih yang lain. Maka kita harus belajar saling menerima, saling mengampuni, hidup sabar, berdampingan dengan damai, sementara masih di bumi. Tidak gampang, tapi bukan berarti mustahil. Terlebih lagi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Hidup rukun satu dengan yang lain, itu kita perlu belajar. Kita yang terlibat di dalam Graceful Community, marilah saudara-saudara. Dan kemudian sebagai anggota satu tubuh, Tuhan berkata di sini, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Setiap orang ada fungsinya, tangan ada fungsinya sendiri, mata berfungsi sendiri, semua untuk kesejahteraan seluruh tubuh. Setiap anggota, setiap keluarga pikir, aku bisa dalam Graceful Community, apa yang bisa aku lakukan untuk Graceful Community? Sumbangsihkan itu, maka tubuh ini menjadi semakin sehat, semakin kompaklah dia. Sisi siapa yang punya? Sisi siapa yang punya? Sisi siapa yang punya? Yang punya kita semua. Minggu depan adalah hari besar kita. Oke? Saya rindu semua yang hadir malam hari ini, semua datang. Kita ada 2 hari. Hari Sabtu khusus adalah malam kesaksian, dan saya mengundang seorang rekan yang memang pelayanan audio visual. Dia dulu teman sekelas saya di seminari. Dia khusus melayani di bidang ini. Dia punya banyak film-film kesaksian yang indah-indah. Minggu depan kita akan memilih 2 film dari seluruh koleksi yang dia akan bawa ke sini, dan kita akan putar kesaksian-kesaksian yang membuat kita mengerti bagaimana itu meaningful life, bagaimana kita membangun hidup yang bermakna. Dari film-film seperti itu, kisah-kisah nyata, kita belajar. Saudara diundang semua, jangan cuma bilang saya cuma mau datang minggu aja lah. Kalau saudara bisa datang Sabtu, why not? Datang dan ajak teman juga. Oke? Orang di luar Graceful Community pun akan ada yang datang pada hari Sabtu. Lalu hari Minggu kita kebaktian, sekalian kebaktian syukur dan merayakan anniversary kita. Tuhan memberkati kita, kiranya kita semakin kompak, semakin kokoh, semakin bertumbuh, semakin sehat sebagai tubuh Kristus di Graceful Community dan sebagai keluarga rohani dengan Bapa surgawi kita, satu Bapa dan kakak sulung kita, yaitu Yesus Kristus, dan kita semua saling bersaudara. Amin, saudara-saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Dalam Amsal Sulaiman, saudara-saudara, dikatakan, janganlah tinggalkan tetanggamu, karena tetangga yang dekat lebih baik daripada saudara yang jauh. Ya, kita punya saudara kandung, tapi kalau jauh-jauh, kalau kita sakit, emangnya dia mau datang ke sini dan sempat datang dan tolong kita? Siapa yang peduli kita? Orang dekat kita di sini. Dan syukur kita punya keluarga rohani yang care kepada kita. Siapa? Seyogianya adalah keluarga rohani kita. Kalau saudara punya beban, siapa yang berdoa untuk saudara? Keluarga rohani saudara. Kalau ada kesulitan, yang ikut peduli, yang ikut prihatin, ikut menangis bersama adalah keluarga rohani kita. Kiranya Graceful Community menjadi keluarga seperti itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau rela menjadi saudara sulung kami.
Engkau turun ke dalam dunia menjadi sama seperti kami manusia,